Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Catatan Pia. Pernah nggak sih ngerasa bete, sedih, atau kesel banget sama diri sendiri? Deadline udah mepet, tugas belum selesai. Pas dimulai ngerjain malah muncul drama ini itu bikin kepala panas, hati pengen nangis dan akhirnya nyesel. Dan bilang kenapa ini nggak dikerjain dari kemarin-kemarin atau kenapa ini nggak dikerjain dari tadi. Tenang, kamu nggak sendirian, banyak banget orang yang ngerasain hal yang sama termasuk aku juga. Ternyata rasa menyesal itu muncul bukan karena kamu malas, tapi karena otak kita emang dirancang buat ngerasain kenyamanan dan menghindari hal-hal yang bikin stres. Jadi ini alasan kenapa kamu sering menunda-nunda pekerjaan yang udah kamu terima atau yang udah kamu rencanakan. Makanya saat kita punya niat baik, pengen olahraga, pengen sholat tepat waktu, pengen baca Al-Quran selembar minimal sehari, tapi nggak mulai-mulai juga. Itu bukan kamunya nggak mampu, tapi otakmu lagi melindungi kamu dari rasa nggak enak. Ditambah lagi, kadang kita tuh pengen semuanya terlihat sempurna. Saat olahraga menggunakan pakaian olahraga, saat baca Al-Quran menggunakan Al-Quran yang cantik, dan akhirnya kita menunda lagi. Atau kita merasa waktunya masih lama. Jadi nggak mulai-mulai. Atau memang kitanya tipe orang yang cuma bikin wacana aja karena suka lihat orang yang sukses di media sosial. Dan tanpa sadar, otak kita kasih jalan pintas ke hal-hal yang bikin kita cepat bahagia seperti scroll HP, rebahan, nonton, makan, dan minum minuman yang manis. Pokoknya yang bikin kita lupa sama niat awal kita, sama tugas kita, sama kerjaan kita. Hasilnya tugasnya ketunda lagi dan akhirnya menyesal lagi. Nah, gimana sih caranya supaya kita nggak terus-terusan menunda pekerjaan atau keinginan yang udah kita rencanakan? Karena jujur ya, kadang kita sadar kita lagi menunda-nunda, tapi kita tetap terus menunda lagi. Tenang, ada 4 cara sederhana yang bisa bantu kamu keluar dari lingkaran nunda-nunda. Yang pertama, sadar. Sadar ini sangat penting banget. Sadar ini Pia bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sadar siapa kita. Yang kedua, sadar maunya kita apa. Yang ketiga, sadar kebiasaan apa yang bikin kita nunda-nunda. Dan yang keempat, sadar kemampuan kita. Contohnya, sadar siapa kita, misal kita seorang ibu rumah tangga, sadar maunya apa sebagai ibu rumah tangga, kita mau pekerjaan rumah selesai dan kita punya waktu untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, sadar kebiasaan apa yang bikin kita nunda, itu bisa kita lihat dari rutinitas harian kita, apa yang bikin kita nunda-nunda. Misal saat bangun pagi, mungkin kita udah lihat HP duluan, udah nonton duluan, atau udah balas chat-chat duluan. Dan yang keempat, sadar kemampuan kita. Sadar kemampuan kita tuh mungkin hari ini kita nggak sehat, tapi kita nggak bisa memaksakan untuk menyelesaikan pekerjaan semua sekaligus. Atau memang kita bukan tipe orang yang mampu mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Itu sadar kemampuan kita. Cara yang kedua adalah pilih prioritas. Kalau semua dikerjakan sekaligus harus selesai di jam yang sama, yang ada malah bikin stres dan nunda-nunda lagi. Jadi pilih dulu yang mana yang paling penting dan mana yang paling berdampak. Contohnya sebagai ibu rumah tangga tadi, kita ingin pekerjaan rumah kita selesai dan kita punya waktu untuk diri kita sendiri, dan mungkin hari ini kondisi kita lagi kurang baik. Jadi gimana nih, kita pengen rumahnya rapi, saat anak-anak pulang sekolah sudah ada makan siang, tapi keadaan kita nggak baik. Ayo pilih yang mana yang paling berdampak. Kalau Pia di posisi itu, Pia akan pilih dulu membereskan pekerjaan rumah. Karena kalau rumahnya bersih, rumahnya nyaman, suasana hati kita senang, anak-anak juga akan nyaman. Dan untuk makan siangnya kita bisa beli dulu, jadi kita nggak akan kelelahan. Jadi kita dapat semuanya, rumahnya nyaman, kita nggak kelelahan, anak-anak juga ada menu makan siang saat pulang sekolah.
Dan yang ketiga adalah hindari gangguan. Cara agar kita tidak menunda-nunda ya hindari gangguan. Gangguan apa yang bikin kita terganggu saat kita melakukan pekerjaan. Mungkin kita terganggu dengan HP, jauhi HP. Mungkin kita terganggu dengan suara TV, matikan dulu TV-nya. Tapi memang kalau misalnya kita butuh mood booster, tipe yang semangat kerja kalau dengerin musik ya nggak apa-apa, dengerin aja musiknya, HP-nya dijauhin. Bisa pakai bantu alat speaker biar bisa dengar musiknya. Dan yang keempat, cara agar kita tidak menunda-nunda adalah bikin pekerjaan menjadi menyenangkan. Kita lebih semangat kalau ngerasa senang. Jadi bikin aktivitas kita seperti lomba kecil setiap hari yang kalau kita berhasil kita dapat hadiah. Misal, kita udah bisa menyelesaikan semua pekerjaan hari ini, berikan dirimu hadiah sekecil apapun itu. Misal kamu suka coklat, beli coklat yang sehat. Misal kamu suka baca buku santai tanpa ada gangguan. Kamu bisa lakukan itu, baca buku santai tanpa gangguan. Yang penting kamu selalu memberikan hadiah untuk dirimu sendiri. Nah, ini dia 4 langkah keluar dari lingkaran menunda-nunda. Semoga cara ini bisa membantu teman-teman semua untuk keluar dari yang namanya nunda-nunda dan gak menerima warisan penyesalan dari hati karena banyak pekerjaan yang belum selesai. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video Pia berikutnya. Just look for me and see you on the next story. Dadah! Assalamualaikum.